Sahabat Yuteo, senang bisa menjumpai Anda kembali dalam kelas belajar bahasa Ibrani Alkitab. Oke, jadi kita sudah belajar kata benda ya. Saya mengulang kembali. Saya akan menjelaskan perlahan-lahannya. Jadi Bapak Ibu tolong menyimak dengan baik, meskipun off cam, tolong menyimak ya. Ya, Pak. Oke. Jadi kata benda kan kita sudah pelajari. Kata benda ya. Kata benda dalam bahasa Ibrani berarti adalah yang ini ya. Bapak Ibu juga sudah lihat ya kata benda yang lalu kita sudah pernah pelajari ini. Ya. Ini sudah, jadi saya masih ingat betul ya. Karena Ini sudah Pak. Ini ya, sudah Pak. Ya. Nah, jadi di sini saya ulang karena kata benda dan kata sifat itu memiliki kemiripan, ya. Tinggal ketika mereka berdua misalnya digabungkan itu ada kaidah-kaidah yang mesti dipahami. Jadi kata benda itu memiliki beberapa unsur. Pertama, kata benda memiliki jenis. Oke, catat ya, kata benda memiliki jenis. Kata sifat pun demikian. Jadi kata sifat juga memiliki jenis. Jadi kalau kata bendanya, Bapak Ibu, kata bendanya maskulin, maka kata sifat yang dihubungkan dengannya juga adalah maskulin. Oke, jadi saya kembali ke sini dulu. Kemudian kata benda ya, itu memiliki jumlah. Jadi memiliki unsur yang menerangkan apakah dia tunggal apa jamak. Kata benda. Kata sifat pun demikian. Ya, kata sifat juga bisa diidentifikasi kata sifat tunggal, kata sifat jamak. Oke ya. Hanya perbedaannya di sini adalah perbedaannya Bapak Ibu. Kata benda itu memiliki tiga identifikasi terhadap jumlah. Ya, pertama tunggal, jamak, dual. Itu kata benda, tiga. Ya. Sedangkan kata sifat itu cuma dua. Kata sifat itu cuma harus mengenal dua. Ini hukumnya. Hanya tunggal dan jamak. Dia tidak mengenal yang ketiga, dual. Lalu bagaimana kalau kata benda dual seperti mata yang baik, dual, kemudian sifat menerangkan mata yang baik. Nah, tetap saja digunakan bentuk jamak, bukan bentuk dual. Jadi itu dimungkinkan. Itu yang pertama, jenis atau gender. Kemudian yang kedua, numbers, jumlah. Ya. Kemudian ketiga, kata benda, yang ini Bapak Ibu ya, kata benda ini menerima artikel, definite article, kata benda. Sama halnya dengan kata sifat, juga menerima definite article. Nah, soal definite article ini, sebenarnya ini unsur basic ya, unsur dasar yang sebenarnya bahasa Ibrani 1 sudah harus ada. Soal artikel ini, Bapak Ibu nanti akan lihat identifikasinya seperti ini. Pada kata benda, ada konsonan he, ya. Lalu ada patah di bawah. Oke. Kemudian pada kata benda, konsonan pertama pada kata benda itu terdapat dages forte. Saya ulang ya. Ini adalah definite article. Ya. Definite article atau kata sandang. Jadi bentuknya adalah konsonan he. Lalu di bawah adalah patah. Lalu di sini dages forte. Contoh. Sebuah benda itu menerangkan keumuman arti. Perhatikan baik-baik ya. Kalimat saya ini sangat sederhana. Sebuah benda itu menerangkan keumuman arti.
Misalnya seorang nabi, itu umum. Ya, seorang nabi, nabi manapun, enggak peduli. Seorang nabi umum. Tapi ketika sebuah benda itu kemudian diterangkan dengan kekhususan arti, maka dia akan dibatasi oleh definite artikel itu. Nabi itu. Jadi seorang nabi, ini umum kan? Benar apa benar? Seorang Benar. nabi. Iya, Ya, umum. Tapi Umum. ketika saya bilang begini, nabi itu, Spesifik. this one, ini spesifik. Ini spesifik nih, nabi itu adalah utusan Allah. Nah, spesifik. Ya. Tapi seorang nabi adalah utusan Allah benar pada prinsipnya, tetapi tidak spesifik menerangkan siapa. Nah, itulah fungsi dari awalan penentu ini, Bapak Ibu. Ya, awalan penentu atau definite artikel sama dengan bahasa Inggris ya. Bu Sali juga bisa bisa paham dengan baik. Sayangnya di dalam bahasa Ibrani tidak ada bentuk indefinite article, tidak ada. Dalam bahasa Inggris yes, and ini. Tapi dalam bahasa Indonesia, bahasa Ibrani nggak ada itu. Jadi bahasa Ibrani itu hanya memiliki bentuk definite article. Catat baik-baik. Jadi kata Ibrani itu hanya memiliki bentuk definite article. So, kalau dia tidak memiliki bentuk indefinite article, bagaimana menerangkannya? Nggak apa-apa, dia tetap akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika ini lihat Ben perhatikan di sini, anak laki-laki. Di sini tidak muncul kata H kan? Tidak muncul awalan penentu kan? Dia hanya begini kan? Maka ini sudah otomatis, ini indefinite. Ini akan diterjemahkan seorang anak laki-laki. Oke, sampai di sini jelas dulu? Jelas ya? Jelas. Good. Lagi, ada kata sus di atas. Ya, horse. Nah, ini tidak ada awalan penentu di sini Bapak Ibu. Tidak ada kata sandang. So, bagaimana kita menerjemahkan? Gampang. Ini adalah seekor kuda jantan. Seekor kuda jantan. Jadi, dalam bahasa Inggris nanti ini akan diterjemahkan. Kata ini akan diterjemahkan otomatis menjadi Horse. yes. Horse. Gitu ya? Ya. Nah. Lalu di bawah sini lihat. Navi. Navi artinya nabi. Nabi, ya. Ya, pertanyaan saya. Adakah awalan penentu atau kata sandang H di depan sini? Ada. Tidak ada. Kalau begitu kita terjemahkan Seorang nabi. seorang nabi. Nah, jadi tidak ada memang bentuk ini. Jangan bermimpi ya, kan ada ya, enggak ada. Bahasa Ibrani tidak mengenal bentuk indefinite article. Tapi yang ada adalah definite article. Itu aja. Ya. Kalau tidak muncul indefinite article, itu berarti kata benda itu muncul dalam keumuman arti. Bergantung. Kalau dia binatang, dikasih seekor. Jangan bilang seorang ya. Seorang kuda misalnya. Nggak bisa kan? Kalau dia benda, misalnya meja, ya sebuah meja. Jangan bilang seekor meja, kan nggak bisa. Rambut misalnya itu sehelai rambut, bukan sebuah rambut. Nah, bahasa Indonesia itu lebih kaya ya. Rambut itu sehelai, selembar. Kalau kertas, sehelai ya. Kalau kertas selembar ya. Secari. Ya, secarik kertas ya. Oh, kalau itu disobek loh. Secarik. Selembar. Kalau rokok sepuntung kan. Jadi
ini sebenarnya otomatis ini Bapak Ibu ya, di sini tanpa ada awalan penentu, tanpa ada kata sandang. Kata Ibrani ini akan diterjemahkan dalam bahasa Inggris menyesuaikan. Kalau orang diterjemahkan seorang, kalau binatang diterjemahkan seekor, kalau benda diterjemahkan sebuah. Itu automatically. Tapi dalam bahasa Inggris tetap ini. Ya, tidak ada perubahan. Oke, sampai di sini jelas? Paham, Pak? Ya, paham. Jelas, Good. jelas. Mantap. Nah, bagaimana dengan kata benda itu dalam bentuk jamak? Oh, jangan ditambahin Bapak Ibu ya. Bentuk jamak ini misalnya sus ini horse. Kemudian susim dia bentuk jamak. Di sini menjadi horses. Nah, ini Bapak Ibu jangan tulis di sini lagi nih. Ini nggak mungkin kan? Jadi tidak perlu lagi seekor kuda-kuda, kan nggak mungkin. Ya. Jangan ya. Itu nanti bahasa menjadi kacau ya. Jadi kacau sekali. Jadi pada bentuk jamak, even dia tidak mendapatkan definite article, bahkan ketika dia tidak mendapatkan definite article, dia tidak akan diterjemahkan dengan menggunakan seorang, seekor, sebuah. Tidak akan ditambahkan itu di depan kata itu. Cukup kata itu digandakan saja, dijamakkan. Ya, misalnya apa namanya di sini anak-anak laki-laki. Cukup. Jadi jangan tambah lagi seorang anak-anak laki-laki. Wah, itu bahasanya kacau balau itu ya. Itu balik lagi ke zaman jahiliyah, itu zaman Babel itu ya. Bahasanya menjadi kacau. Jadi itu ya. Saya ulang lagi di sini. Kata benda mengenal gendernya, mengenal jenis jenis maskulin dan feminin, ya, maskulin, feminin. Tidak ada neuter ya, tidak ada. Kedua, kata benda itu mengenal numbers, jumlah. Oke, jumlahnya itu tunggal dan jamak. Kata benda ada 3, tunggal, jamak, dual. Dual itu Rangkap. ya, dual itu double, berpasangan maksudnya ya, rangkap. Oke, yang ketiga apalagi kata benda itu menerima definite article. Ya. Di bentuk mana saja? Maskulin, feminin, tunggal, jamak. Ya. Tunggal, jamak. Nah, pada bentuk dual ini bisa ya, bisa tidak. Ya. Bisa ya, bisa tidak. Pada dual. Kenapa bisa ya, bisa tidak? Karena itu sudah spesifik. Mata kita itu spesifik. Nggak ada lagi duanya kan? Jadi sudah otomatis. Telinga kita itu spesifik. Nggak ada ini lagi. Tangan kita itu udah spesifik. Oke? Jadi kata benda tunggal menerima awalan penentu. Kata benda jamak menerima awalan penentu. Perhatikan. Berarti kita sudah mundur ke belakang nih ya. Ada definite article. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Konsonan he, patah, ya, sorry, konsonan he, patah, lalu dages forte. Oke, ini ya paling umum ini, paling lasim ya ini. Jadi seperti misalnya kalau kita buat seperti ini. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh begini. Nah, misalnya nabi. Ya, nabi. Saya tulis pelan-pelan. Oke. Nun, kamets, irekiot. Jadi ini dibaca N, A, B, garis bawah, lalu hirekiot. Oke. Navi, dibaca Navi. Nah, ini tentu artinya adalah seorang nabi. Nabi. Yes.
Pertanyaannya adalah ini maskulin feminin? Maskulin ya. Maskulin. Ya, kalau dia feminin, Nabiah itu menjadi Nefiah. Ya. Tambahan di belakang ada akhiran ah. Hey. Kamets he ya, vokal kamets he. Ingat baik-baik ini adalah vokal hirekiot ya. Ini adalah hirekiot. Ini sama dengan i, long ya, panjang i. Lalu ini adalah vokal kamets he, ini dibaca dari sini ya, kamets he, hirekiot ya. Saya ulang. Hirek yot kamets he. Jadi jangan dibaca yot hirek he kamets ya. Nggak ada. Oke, ini juga akan dalam bahasa Indonesia sama dengan a panjang ya. Oke. Nah, ini dibaca nevia. Saya tulis di sini ini superscript naik ya karena ini swa. Oke, saya ingatkan kembali ya. Swa yang ada di depan kata adalah swa yang dibunyikan ya. Atau swa yang ada di awal kata. Gimana cara tahu itu adalah di awal kata? Gampang Bapak Ibu. Gampang banget. Ini di awal kata ini. Ya. Gimana lagi tahu itu di awal kata? Gampang Bapak Ibu. Nih misalnya, dia akan ditulis dari kanan ke kiri. Berarti ini adalah nomor 1. Ya, di awal kata. Oke, sampai di sini jelas? Maka ini berarti adalah swa bunyi, ya, swa bunyi atau swa vokal. Oke, jadi dibaca ne. Perhatikan baik-baik. Bunyi swa ini dengan vokal. Ada berapa vokal ya? Ada seriot. Ini akan dibunyikan e panjang, e. Lalu ada segol, ini juga akan dibunyikan e. Lalu ada sere ya, sere ini vokal dibunyikan juga e, ini vokal panjang. Lalu sedangkan 2 titik ini yang disebut dengan swa ini akan dibunyikan e ya. Jadi e dan e itu beda. Jadi makanya dia ditulis di atas itu superscript. Jadi ini tidak dibaca nevia, itu tidak kena itu. Ya, tapi akan dibaca nevia. Ya, sebenarnya ini dalam bahasa Indonesia ini seperti tanda begini apostrof. Jadi ini sebenarnya dibaca cepat. Nevia. Jadi tidak dibaca nevia, tidak, tapi via ya. Ya, jelas ya? Jadi jangan dibaca nevia. Wah, ini bahaya ini. Ini kita hanya kepentingan pronunciation aja ya. Nevia. Tapi kalau sudah diucapkan cepat, nevia. Ini kedengaran nggak diucapkan loh. Sama seperti kita baca begini. Kalau dipanjangkan gitu, emang kenapa Pak? Nggak ada artinya ya? Atau berubah apa gimana? Kalau dia dibunyikan dipanjangkan, itu akan membingungkan bagi pendengar, khususnya orang Yahudi. Nah ini kan kalau nevia itu mereka bingung. Ini di sini kalau nevia itu berarti antara segol, sere, atau sereyot. Even ya. Meskipun mereka mungkin tahu nevia itu adalah nabiah, ya. Tapi bunyinya itu mereka akan bingung. Kenapa? Karena di sini bukan vokal. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah belajar, bukan mungkin ya, sudah pasti belajar swa ya, tanda swa.
Tanda swa itu bukan vokal. Catat ya. Ini bukan vokal, bukan. Mau dibilang semi vokal juga bukan. Harus diingat. Yang dibilang semi vokal itu yang ini Bapak Ibu. Jadi swa simple ini namanya swa simple. Swa sederhana. Modelnya cuma titik 2 di bawah begini, di bawah konsonan. Ya, di bawah konsonan ya, Bapak Ibu ya. Bukan di atas konsonan. Kalau di atas konsonan itu aksentuasi. Itu katon namanya. Lain lagi itu ya. Jadi swa simple ya, ini modelnya begini. Lalu ada namanya swa gabungan atau swa kompositum sebenarnya. Dalam bahasa Latinnya. Kompositum ya. Swa gabungan. Nah, swa gabungan itu penggabungan antara swa simple dengan vokal pendek. Ada 3 vokal pendek yang diambil. Patah, lalu swa. Lalu kemudian segol, lalu swa. Lalu kamets, lalu swa. Nah, perhatikan kalau kita hapus ini, kelihatan ya? Vokal ya? Jelas? Nah, kemudian ketika ditambah dengan swa ini, maka yang vokal ini kehilangan fungsinya sebagai vokal penuh. Kehilangan fungsinya sebagai vokal penuh. Berarti di sini menjadi setengah vokal. Ini akan dibaca A biasa, ini akan dibaca E biasa, ini akan dibaca O biasa. Sehingga pada kata ini, perhatikan Bapak Ibu. Ada yang bisa menebak ini? Kayak main tebak-tebakan aja. Elohim. Ah, Elohim. kenapa Bapak Ibu tidak baca Elohim? Karena ini swa gabungan, jadi ini tetap akan dibaca Elohim. Jadi jangan dibaca Elohim, ya. Salah. Karena ini setengah. Jadi tetap dia dibunyikan E, bukan E. Yang dibunyikan E itu cuma ini. Swa simple ini. Oke, perhatikan kalimat saya sekali lagi. Swa gabungan itu tidak memiliki kaidah apapun. Oke ya, dengar baik. Swa simple ini namanya, Bapak Ibu sudah pernah dengar namanya ini kan? Sudah. Ya? Oke, namanya apa itu? Swa simple ini namanya yang pertama dulu ya, ini hatef. Hatef patah. Yes. Patah. Kemudian ini Hatef segol. hatef. Segol. Masih ingat ya? Ini Hatef kamets. hatef kamets. Oke. Nah, pada swa gabungan atau swa kompositum ini tidak ada kaidah yang mengatur kapan dia dibunyikan, kapan tidak dibunyikan. Tidak ada kaidah itu. Bisa dimengerti kalimat saya? Ya. Oke. Jadi kalau dia muncul, Bapak Ibu tidak usah pusing. Ini dahului vokal pendek, tidak didahului vokal pendek, ini di depan, di belakang, di tengah. Tidak usah pusing. Ucapkan saja. Dan ucapannya tidak jauh beda dengan kita mengucapkan. Ini misalnya, ini akan dibaca Elohim. Ya, jadi akan dibaca meskipun begini ya ditulisnya. Meskipun begini. Nggak ada soal. Ini tetap akan dibaca Elohim. Ini tidak akan dibaca Elohim. Tapi kalimat saya tadi perhatikan. Tidak ada kaidah yang mengatur kapan dia bunyi tidak bunyi. Selama swa gabungan itu muncul di dalam sebuah kata, dia harus akan dibunyikan. Tidak pernah silent. Dia harus dibunyikan. Dan bunyinya seperti vokal biasa. Ini akan A, ini E, ini O. Ya. Oke.
silakannya, nah ini yang tidak enak. Silakannya, schwa simpel itu punya kaidah yang macam-macam. Itu makanya schwa simpel itu dia punya kaidah yang bermacam-macam. Pertama, ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca ya. Kalau kita mau misalnya mau menjelaskan schwa simpel yang vokalik ya, vokal. Maka yang pertama, kalau dia di depan kata, di depan sebuah kata atau berada di depan, di awal sebuah kata. Cocoknya begitu ya. Berada di awal sebuah kata. Ini tanda ini, berada di awal sebuah kata, makanya akan dibunyikan e. Oke, kalau ia berada di tengah kata, hanya satu begini muncul, maka ada dua kemungkinan, bunyi atau silent. Oke, kalau dia silent, kalau dia tidak dibunyikan, maka lihat vokal pendek mendahuluinya. Ya, vokal pendek mendahului. Kalau vokal pendek mendahului, vokal pendek itu kan ada 5 ya, Bapak Ibu ya. Masih ingat ya vokal pendek itu? Ya, inga-inga itu kata orang Manado ya. Vokal pendek itu ada 5. Patah, segol, irek, kibuts. Oh, irek, kiot. Panjang Pak. Panjang ya, panjang. Hirek. Dan yang terakhir adalah kamets hatuf. 5. Ya, 5. Kalau 5 mendahului nih, let's say begini Bapak Ibu. Ini di sini hatef lagi. Ini sini schwa simple. Lalu kita lihat di sini ada yang mendahulunya misalnya patah, hirek, kibuts. Ya. Lalu di sini ada segol. Lalu di sini ada kamet 1. 5-5-nya ini mendahului ini, maka ini akan silent. Tidak dibunyikan. Oke? Sampai di sini jelas? Kaidahnya. Inilah kaidahnya banyak nih ya. Oke. Kita sambil sambil jalan ya. Jadi saya akan nanti balik lagi ke situ. Supaya saya tidak kelewatan ini materi ini ya. Kedua, karena saya mau menjelaskan kan awalan penentu nih kata sandang ya. Jadi saya akan balik ke situ lagi nanti begitu ketemu itu saya jelaskan lagi ya. Supaya ini tidak kehilangan momentum untuk menjelaskan kata sandang ya atau definite artikel. Nah, kalau di sini kita akan tambahkan kata sandang ya. Kita kasih plus di sini. Kata sandangnya kan bunyinya begini nih. Kata sandangnya bentuknya begini. Ya. He. Ini akan tampak nih. Patah. Dages forte. Nah, ketika dia akan ditambahkan ke sini atau ditambahkan ke sini, perhatikan saya akan kasih ancar-ancarnya. Maka dages forte ini dia akan bermigrasi, dia akan pindah ke sini. Ya. Dia akan tampak di sini pada konsonan pertama ini. Ini disebut konsonan pertama. Mungkin Bapak Ibu gimana konsonan pertama Pak Edward gampang sekali ngomong konsonan pertama. Kalau saya bilang konsonan pertama Bapak Ibu ini dihitung dari awal 1, 2, 3, 4 ya. Oke, itu disebut konsonan pertama. Kalau saya bilang konsonan kedua Bapak Ibu tidak usah bingung. Ini pasti konsonan kedua. Ini konsonan ketiga, ini konsonan keempat. Jadi dihitung dari kanan ke kiri, from right to left ya. Oke, jadi ini Bapak Ibu, dia akan pindah ke sini. Dengan kata lain, dages forte menempati konsonan pertama. Oke. Sehingga hasilnya seperti ini.
Kita matematika Ibrani deh. Nah, hasilnya seperti ini. Ha, saya kasih warna deh ya, supaya sesuai. Ha, kemudian saya kasih di sini. Nun, ini kan? Ini ya. Lalu saya kasih lagi di sini titiknya. Oke. Saya hapus dulu di bawah ini. Lalu saya kasih kata V. Oh sorry. Ini mesti ada vokal di bawah. Nah, berarti sudah jadi nih. Dari tadi hanya satu kata Navi, kemudian menjadi Hanavi. Artinya gini, kalau Dages Forte fungsinya sebagai apa Bapak Ibu? Masih ingat? Sebagai titik apa? Titik Dua kalian. pendua kalian. Ganda. Atau Pengganda. penggandaan konsonan ya. Bukan penggandaan uang ya, penggandaan konsonan. Ya. Maksudnya Bapak Ibu kalau ada nun begini perhatikan baik-baik. Lalu ada Dages Forte di tengah. Berarti ini akan ditulis N double ya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu jarang sekali mereka tulis N double seperti ini. Enggak, jarang. Kalau mereka tulis seperti begini pasti di sini ada pausal. Ada sebuah aksen pausal. Kemudian mereka tambahkan ini lagi. Tapi kalau tidak ada pausal, tidak ada aksen kecil itu yang membuat kita istirahat sejenak membaca, ini akan cuma dikasih tanda nun konsonan lalu dikasih Dages Forte. Oke. Nah, artinya ini seorang nabi pasti ini maskulin ya. Ini adalah prophet ya. Maka ketika ditambah H di sini Bapak Ibu, ini seorang sudah tidak berlaku. Maka menjadi Nabi itu. ya, in Indonesian ini nabi itu. Ya. Bagaimana dengan Nevi'ah? Sama prosesnya. Prosesnya itu tidak jauh beda dengan itu. Nah, kita bisa ambil misalnya sini. Kita bisa kasih begini. Ini tidak jauh beda Bapak Ibu. Prosesnya itu sama. H. Gampang. Nevi'ah. Ya. Nah, makanya di sini sudah pasti ya. Ini adalah Navia ya, ini adalah perempuan ya, seorang Nabiah. Ya. Nabiah. Nabiah saja ya. Kalau kita bilang nabi perempuan kan kepanjangan ya. Gitu ya. Ini Nabiah. Kemudian di dalam bahasa Indonesia kalau sudah begini, ini sudah menjadi Nabiah itu. Sudah menjadi definite. Yang di atas masih indefinite, di bawah sudah definite. Kalau transliterasi berarti tulisnya apa tuh Pak? H double. Nah, double N. H, Double kita kasih ini ya. Transliterasinya jadi H, N, E. Nah, jadi ini menjadi apa? Han satu, yes, Nevi'ah. Ya. Waduh. Jadi bacanya Hanvi'ah. Ya tentu tidak usah terlalu ditahan ya kalau bacanya. Hanvi'ah ya. Kita sudah tahu itu ya. Hanvi'ah saja ya. Hanvi'ah. Gitu. Contoh. Jadi kata benda itu dia menerima definite article. Demikian pun halnya dengan kata sifat Bapak Ibu.
Kata sifat juga menerima definite artikel. Ya, contoh. Kata sifat. Kita ambil contoh ya, kata sifat boleh ya? Ya. Oke. Baik. Ya, dalam bahasa Ibrani, baik itu apa? Ada ingat? Dibaca apa ini? Tov. Tov. Oh. Yes. Ya. Ini dibaca tov ya. Tov, bukan tos ya, tov. Ini sound V ya, tov. Nah, ini baik. Oke, lihat di sini Bapak Ibu. Baik, kata sifat ini karena kata sifat tadi kan saya bilang di awal. Seperti kata benda mengenal jenis. Jadi ada gender yang juga tidak bisa diabaikan pada kata sifat. Jadi tov ini baik, tetapi ini kata sifat maskulin. Bagaimana kalau feminin? Gampang, feminin dia tinggal diubah begini. Dia akan muncul begini, bukan diubah ya. Dia muncul dalam bahasa Ibrani seperti begini. Nah, dalam bahasa Ibrani dia akan muncul tova. Ya, tova. Ini udah feminin ini. Jadi ini baik, juga baik, tetapi kata sifat baik ini adalah kata sifat jenis feminin. Penggunaannya bagaimana tuh Pak? Nanti Kenapa? dalam penggunaan kalimat itu bagaimana Pak? Gitu, Pak. Nah, sabar pelan-pelan. Saya baru mau kasih satu tips supaya Bapak Ibu tidak bingung ya. Iya. Gampang kan? Ini kan kalau sudah saya misalnya Pak siapa tadi tanya? Oki. Pak Oki misalnya. Ferry. Pak Oki tanya misalnya penggunaannya gimana dalam kalimat. Nah, itu sudah bicara penggabungan antara kata benda dan kata sifat. Ya, jadi itu sebenarnya tidak susah. Cuma saya jelaskan dulu prinsipnya nih. Jadi kata sifat ini juga akan menerima sebelum ke Pak Oki ya, juga akan menerima awalan penentu Bapak Ibu. Atau menerima kata sandang. Jadi dia seperti kata benda, dia juga bisa menerima. Contoh, ha. Ya, perhatikan ini. Nah, dia bisa juga muncul begini. Jadi dibaca tov. Tov dong. Oh ya, tov. Yes. Maskulin. Maka ini juga apa? Bisa nggak diterjemahkan baik itu? Ya tentu. Memang agak janggal kalau kita menerjemahkan. Tapi sekilas dia harus diterjemahkan ya. Ini akan berfungsi, kalimat saya ini tolong diperhatikan ya. Ini akan berfungsi itu ketika dia dihubungkan dengan kata benda. Kata benda. Perhatikan ya. Dia akan berfungsi membuat sebuah benda menjadi definite ketika dihubungkan dengan kata benda. Tapi kalau tidak ada kata benda, tidak ada kata benda di samping misalnya sini, bisa nggak Pak berfungsi? Bisa. Itu yang disebut dengan pembendaan. Itu yang disebut dengan substantif. Coba perhatikan di atas, Pak Oki, perhatikan. Nah, di sini Pak Oki ini feminin ini. Karena ada akhiran A, kan? Betul ya? Yang di atas maskulin karena tidak ada akhiran A di sini kan? Di sini tidak ada akhiran A kan? Berarti ini adalah maskulin toh? Iya. Nah, kalau kita konversi menjadi kata sifat yang substantif, ini akan menjadi orang di sini tambahkan. Laki-laki atau orang, laki-laki lah ya karena dia maskulin ya. Laki-laki yang baik itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, dapat dari mana laki-laki yang baik? Laki-laki ini. Dari jenis kata sifat maskulin. Saya misalnya taruh begini.
ha, hatofah. Wanita yang baik itu. Perempuan atau wanita yang baik itu. Ini yang disebut dengan substantif. Kata sifat yang dibendakan. Bisa nggak dia menjadi subjek kalimat? Bisa, karena dia sudah menjadi substantif, menjadi benda, yang juga sekaligus punya sifat. Bisa sudah menjadi kata benda, menjadi kata apa? Menjadi subjek kalimat. Oke, jadi seperti ini. Nah, pertanyaan Pak Oki tadi, gimana Pak dalam kalimat? Oh, gampang Pak. Kita ke atributif ya, Bapak Ibu. Atributif. Jadi sifat memberi atribut pada benda. Contoh, kita ambil dua kata tadi ya. Nabi, leksikalnya ya, dan baik. Kalau kita terangkan nabi yang baik kan menjadi sintaks berarti ya. Ya toh? Berarti dua kata itu sudah punya hubungan ya. Jadi di sini ada kata yang. Nabi yang baik. Nah, karena ini misalnya tidak ada awalan penentu di sini. Nah, tinggal kita tambahkan seorang nabi yang baik. Yang baik. Nah, gimana caranya? Nah, Bapak Ibu tinggal tambahin aja. Nabi tof. Nabi tof. Nabi tof. Tof. Oke. Sekilas, ini tapi perhatikan baik-baik. Kedua-duanya harus berurutan, harus tidak terpisah satu dengan yang lain. Maksud saya begini, jangan Bapak Ibu misalnya lihat begini. Nabi, lalu ada satu kata mengantarai di sini, kemudian tof di sini. Nah, ini tidak bisa. Itu yang disebut dengan hubungan sintaks. Di mana dua kata itu berdekatan. Loh, kalau begini emang nggak bisa, Pak. Seperti ini. Ini bisa di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu. Udah belajar bahasa Yunani kan ya? Yang model kedua ini bisa di dalam bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani itu begini. Mau kata bendanya di ujung bumi, ujung kulon sana, kata sifatnya di ujung sana, itu masih bisa diterangkan, masih bisa dimagnetin, masih bisa dijelasin. Berarti kata benda isono akan dijelaskan oleh kata sifat ini. Itu gampang menjelaskan. Tapi bahasa Ibrani nggak boleh begitu. Bahasa Ibrani itu selalu berdekatan. Kata benda dan kata sifat harus selalu nempel. Silakannya kalau dia terpisah begini, ini ada kemungkinan substantif. Benar nggak? Ini ada kemungkinan apa? Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Iya. Ada kemungkinan. Oke, balik lagi ke atas ya. Nah, kalau sudah ditulis begini, Bapak Ibu lihat di dalam. Nabi tof. Ini akan diterjemahkan seorang orang nabi. Nabi apa? Yang baik. Yang baik. Kasih itu enggak? Boleh kan Pak? Loh, enggak boleh. Nggak boleh Pak? Loh, ini ada seorang kan? Ini kan enggak boleh. Oh iya, betul. Iya. Spesifik tadi Pak. Iya. Masa seorang itu? Wah, itu gado-gado kalimatnya nanti itu ya. Enggak boleh, enggak boleh. Iya, betul. Jadi seorang nabi yang baik. Ini umum ya, betul-betul. Yes, enough. Sampai di situ aja. Nah, kalau kita bilang nabi yang baik itu. Nabi yang baik itu. Bisa. Seorangnya sudah nggak ada kan? Iya. Seorang itu sudah bisa Pak di sini. Bapak Ibu taruh sini. Nabi. Di sini nabi harus tof. Jadi dua-duanya harus apa?
ada awalan atau ada definite artikel. Nggak boleh, nggak ada satu. Kalau di dalam Oh, atributif, dua ditambah ya. yes. Hmm. Kalau di atributif, kata benda memiliki artikel, kata sifat memiliki artikel. Hmm. Kalau kata bendanya tidak memiliki artikel, definite artikel, kata sifatnya juga tidak boleh memiliki definite artikel. Itu atributif. Ya. Oke, sampai di sini jelas? Kata yang awal itu sudah mengerti sekarang. Oke, mantap. Kalau begini kan kita sudah mulai. Nah, perhatikan satu lagi ya. Kalau kata bendanya maskulin, kata sifatnya juga mesti maskulin. Kalau kata bendanya tunggal, kata sifatnya juga mesti tunggal. Kalau kata bendanya memiliki awalan penentu, kalau dia atributif, maka kata sifat juga harus memiliki awalan penentu atau definite artikel. Itu kaidahnya. Jadi, kalau dua-duanya punya kaidah begini, nggak masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau taruh hatof, hanafi, itu is okay. Karena dua-duanya punya awalan penentu atau punya definite artikel. Jadi mau ditaruh di depan, hatof, hanafi di belakang, tidak akan memengaruhi arti. Tetap dia adalah atributif. Asalkan dua-duanya memiliki definite artikel. Boleh nggak tidak memiliki definite artikel? Di change urutannya. Boleh. Yang penting dua-duanya tidak memiliki definite artikel. Itu namanya atributif. Oke, saya kasih. Ini kita mau istirahat atau mau lanjut? Sampai di sini jelas dulu kalimat saya ini. Aduh, saya kayaknya Jelas, oke. Pak. Mudah-mudahan So tidak far ada. sih masih jelas, Pak. Jelas sekali. Jelas, sudah pelan Pak. Pasir. Iya. Soalnya saya tadi cari Ibu Sali tuh, Ibu Sali menghilang tiba-tiba ya. Ternyata lagi ngambil obat Pak, bukan Oke. obat karena sakit. Iya. Bukan karena Ibrani kan? Bukan. Enggak lah. Enggak. Bercanda ya. Oke, jadi begitu. Iya Pak. Ya, jadi itu kalau di dalam kaidah atributif. Kalau dalam predikatif, gampang predikatif. Seperti tadi saya bilang, predikatifnya kebalikan Bapak Ibu. Predikatif. Salah satu dari kedua benda itu, salah satu dari kedua kata itu, dan bukan salah satu. Kalau salah satu, ngaco nanti penjelasannya. Kalau predikatif, kata benda, ini sudah pasti ya, selalu memiliki definite artikel. Berarti kata sifat never. Nah, itu kebalikannya ya. Berarti kata sifat sama sekali tidak akan menerima kata sandang atau definite artikel. Itu aja kalau predikatif. Kembali lagi, mau dibolak-balik seperti apa, kaidah ini akan berlaku. Contoh seperti tadi. Hanafi, ya, Hanafi, Tof. Oke. Pada kata Tof ada nggak artikel, definite artikel? Tidak. Tidak ada. Nah, ini berarti secara sintaks hubungan dua kata ini menerangkan predikatif. Atau sebenarnya ini ada yang mengatakan ini adalah nominal sentence. Karena di sini akan ada is, akan ada copula, ada to be di situ. Jadi di sini nanti tidak lagi diterjemahkan menjadi seorang nabi yang baik itu, tidak, tetapi menjadi nabi itu adalah apa sifatnya? Baik. Baik.
Ya. Elohim toh. Nabi. Hanafi toh. Hanafitoh. Kita change, kita putar. Ya. Tof. Seperti ini. Hanafi. Apakah artinya berbeda? Sama. Ini tetap artinya. Perhatikan, di sini tidak ada definite article. Absen. Itu berarti predikatif. Nah, ini saya sudah menerangkan hubungan antara kata benda dan kata sifat. Oke? Sampai di sini jelas? Jelas ya? Baik. Kita tarik nafas dulu. Kita mesti istirahat, ambil waktu sekitar 5 menit ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Pak Ferry, jadi kalau Allah itu baik, apa Pak? Jadi konsonan guttural itu, Bapak Ibu, ini ada 5. Alef, he, het, ayin, dan res. Alef, he, het, atau bisa he, ayin, dan res. Nah, ya. Jadi kalau ditambah dengan awalan penentu atau definite article, jadi seperti apa? Nah, kalau misalnya kata itu dimulai dengan ini, misalnya kata am, misalnya Bapak Ibu. Am ini tahu ya? Am ini artinya apa? Ayo, siapa yang masih ingat am ini? Umum apa ya? People, Umat. umat, ya. Umat. Bisa juga ini nanti dibaca nanti. Ini juga bisa umat, bisa juga bangsa atau nation ya. Ya. Bisa people, bisa nation. Oke. Nah, lihat, ini dimulai dengan ini. Salah satu konsonan guttural. Maka Bapak Ibu perhatikan, mungkin ini sudah dijelaskan. Tetapi saya mau tekankan bahwa konsonan guttural ini alef, he, het, ayin, dan res ini tidak menerima dages forte. Jadi mestinya dia akan migrasi ke sini nih. Yang ini. Mestinya dia harus ditempatkan di sini. Apa daya yang di atas ini, 5 ini bilang enggak boleh. Nah, konsekuensinya bagaimana? Konsekuensinya ini memang tidak akan ditampilkan di sini, Bapak Ibu ya. Dages forte ini tidak akan muncul di situ. Lalu gimana? Dages forte hilang, patah, jadi kamets. Saya ulang ya. Pada konsonan guttural, sebuah kata benda yang didahului dengan konsonan guttural, tidak akan menerima, konsonan guttural itu tidak akan menerima dages forte, dia menolak, dan konsekuensinya dages forte mengalah, dia akan hilang. Lalu konsekuensi berikut adalah patah di sini, di bawah he harus dijadikan vokal panjang kamets. Mengapa berubah? Mengapa dages forte hilang? Mengapa ini dari patah menjadi kamets? Karena konsonan guttural menolak dages forte. Sampai di sini jelas kalimat saya? Ya. Oke. Nanti akan terlihat begini Bapak Ibu. Di dalam bahasa Ibrani, di dalam PL itu terlihat begini. Ha, am. Nah, kalau kita custom, ini kita sedang
motor ya, kita custom ini kata ha'am ini. Ha'am ini pasti apa? Kalau kita terjemahkan. Ini umat itu. Bangsa itu. Oke? Ha'am ini. Nah, kalau kita urai kata ha'am itu menjadi seperti ini lagi, maka kita bisa buat gini. Ha, dages forte plus am. Kalau kita satukan lagi dua itu, ha dan am, maka kaidahnya seperti tadi. Ini hilang. Mengapa hilang? Karena salah satu konsonan guttural ini pasti tidak menerima dages forte. Kedua, ini harus, kata orang Belanda, verleng, diperpanjang. Ya, verlengen ya, itu diperpanjang. Ya. Jadi diperpanjang ini. Jadi kamets, kemudian ini juga harus jadi kamets. Jadi namanya ha'am. The nation. Ya. Oke, ini dulu ya, guttural ya sebagai pengantar ya. Ingat baik-baik, konsonan guttural itu tidak menerima, sama sekali tidak menerima dages forte. Artinya apa? Konsonan guttural menolak untuk digandakan. Kalau dia menolak untuk digandakan, ada konsekuensi lain dalam kaidah bahasa Ibrani. Berarti dages forte hilang, namanya asimilasi, kemudian patah harus diperpanjang. Ini salah satu kaidah ya, salah satu kaidah. Nanti kalau kita muncul lagi kalimat kata yang lain muncul seperti begini dengan konsonan ini akan saya jelaskan. Misalnya menjadi arets misalnya. Misalnya ya. Nah, ini gampang. Ini menjadi apa? Ini bisa the earth ya. Ini arets. Dan kalau kita misalnya custom dia akan jadi begini. H plus arets. Nah, lihat ada perubahan di sini. Ini, nah saya kasih tadi lagi. Ini, dia harus secara kaidah, dia harus ke sini. Secara kaidah. Apa daya, kaidahnya juga menolak. Ini menolak. Karena apa? Ini adalah konsonan guttural. Nggak mau. Lalu, kalau nggak mau, mesti ada yang mengalah. Ini mengalah, ini oke deh, saya nggak mau masuk situ. Loh, nggak biasa begitu sembarang aja. Berarti oke saya nggak ada, tapi saya titip ya, kehadiran saya titip di sini. Jadinya begitu. Kemudian kedua, you berubah juga dong. Nah, ini jadinya jadi seperti ini. Jadinya namanya ha'aretz. Beresit bara et hasamayim. Beresit bara Elohim et hasamayim we et ha'aretz. Bukan ha'eretz. Ya. Jadi kalau sudah dengan definite article, kata eretz ini, maka kalau sudah dengan kata definite article, dia akan berubah menjadi aretz. Itu di dalam PL muncul kata itu. Jadi saya tinggal menjelaskan aja. Ya. Oke? Oke, saya kira sampai di sini cukup dulu itu ya. Nanti kalau saya tambahkan lagi akan apa namanya? Memang akan menjadi jelas, tapi Bapak Ibu nanti makin panjang kaidah. Saya kira perlahan-lahan saya kasih ya, steps by steps. Oke. Sampai di sini ada penjelasan, ada pertanyaan? Saya kira tadi sudah menjawab ya, Pak Oki.
Pak. Sudah, Kata Pak. Elohim. Ya, jadi pengecualian Elohim. Saya juga pernah menjelaskan kepada Bapak Ibu ya, kata Elohim itu enggak ada sama sekali bentuk jamak, bentuk tunggalnya. Loh, kalau begitu gimana? Bentuk tunggal, bentuk jamak? Ya memang kata Elohim itu dari kata itu sendiri dia sudah memiliki akhiran jamak. Dan memang tidak ada bentuk tunggalnya. Ya, jadi tidak bisa juga kita misalnya samakan dengan kata yang lain, misalnya mayim. Mayim itu juga enggak ada bentuk tunggal. Tahu mayim ya? Mayim itu air. Samayim misalnya, samayim, langit. Itu juga tidak ada bentuk tunggalnya. Kalau dalam bahasa Inggris pernah saya kasih komentar sedikit, itu uncountable nouns. Itu nggak bisa dihitung tuh. Nah, jadi ya, itu mengcounter orang-orang yang selalu bilang, tuh Elohim itu berarti tritheism. Pala lu yang tritheism, belajar dulu makanya. Ya, baru aja tahu Ibrani sepotong lu udah ngomong tritheism. Ini saya mesti kasih tahu. Bahasa dalam PL itu hanya ada dua konsep. Mono dan poli. Tidak ada tri, tidak ada quad. Jadi hanya ada mono dan poli. Lebih dari satu itu poli. Tidak bisa dihitung. Banyak, itu. ya, Ya, banyak. itu lebih dari satu cuma poli aja. Jadi lu mau menyembah dua Allah itu bukan tri. Bukan dwi. Itu poli. Berarti lebih dari satu. Nah, itu dalam Alkitab. Ini harus jelas ini. Jadi orang-orang sana itu cuma teriak-teriak doang. Prinsipnya dia nggak ngerti. Jadi dalam PL mau baca saja Bapak Ibu, baca bagaimanapun. Tuhan hanya menyatakan dirinya satu. Esa. Dia yang benar. Kalau ada lain itu sudah jadi poli. Bukan jadi tri atau jadi dwi atau jadi apa lagi. Jadi orang yang selalu bilang tritheism, dwitheism. Jadi itu hanya, kalau saya selalu bilang sebenarnya hanya mau belagak ngetop doang dengan istilah-istilah, tapi substansi teologinya nggak ngerti. Itu. Jadi kasihan juga. Kecuali mereka membangun dari kata ini. Saya mungkin pernah ngomong pada atau jelasin Bapak Ibu ya. Kecuali mereka membangun dari kata ini Bapak Ibu. L. Nah, L ini bentuk tunggal. Maskulin tunggal. Ini memang akan diterjemahkan Allah atau dewa. Tapi L, kalau hanya bentuk tunggal L ini, maskulin tunggal L, ini bisa Allah yang benar, bisa dewa. Oke? Tapi kalau sudah menjadi jamak Bapak Ibu. Nah, ini. Elim. Kalau dia sudah menjadi begini, maskulin jamak, Bapak Ibu jangan berharap ini menjadi Allah yang benar. Ini adalah dewa-dewa. Inilah yang kemudian mungkin bisa mereka bilang ini tritheism. Tetapi Elohim ini tidak ada uraiannya. Ini dari bentuk tunggal mana? Ini kalau kita bilang ini primitif. Ini tidak bisa dijejak dari mana kata itu. Sekali lagi ya, jadi L itu ada bentuk jamak, Elim. Kalau bentuk jamaknya Elim, itu berarti bukan menunjuk kepada Allah yang benar. L bentuk tunggal itu menunjuk kepada Allah yang benar, bisa juga kepada dewa, bergantung konteks. Nah, ini prinsip mendasar. Jadi orang membangun teologi kalau hanya dari leksikal bisa saja. Leksikal bisa saja. Nah, L itu kalau menerangkan Allah Israel itu cuma digabungkan dengan kata ini. El Shaddai, El Elyon, El Olam, El apa lagi? El Gibor. El Gibor, El apa lagi? Hah? Jadi dengan padanan itu sudah otomatis dipercaya atau dalam konteks itu kita bisa terjemahkan Allah Israel. Tapi kalau El hanya muncul satu kata tanpa ada El Gibor, El Shaddai, El Elyon, El Olam, kalau tidak ada kata di belakang itu, Bapak Ibu harus yang menjelaskan. harus di sini harus dimatangkan dulu. Oh, ini bisa
Allah, tapi bisa juga dewa. Baca konteksnya, oh ini Allah. Tapi kalau dikaitkan dengan nama orang, Pak, misalnya kayak Daniel, Mikael, Ismail, itu L-nya jadi mengacu ke Tuhan, dewa, atau mengacu ke memang Allah Israel tuh, Pak? Nah, ini dia, Pak. Saya harus menjelaskan, ini seringkali terjadi kebingungan ya, orang selalu berpikir dengan hanya nama Daniel itu, Daniel. Bapak Ibu bisa pretelin, bisa enggak usah pretelin. Daniel itu ya Daniel artinya. Satu. Itu namanya nama diri. Proper name. Seringkali kita itu suka pretelin Daniel dari kata Dani dan L. Ya bolehlah. Tapi kata itu sudah otomatis. Kalau sudah Daniel itu namanya terminus technicus, itu menunjuk kepada persona, kepada Daniel. Satu ya. Seringkali kita itu senang itu untuk pretelin kata itu. Ya oke lah, Yeremiyahu misalnya. Yeremiyahu, berarti ya sama juga itu ya. Artinya ada juga Yahweh di situ. Nah, itu memang suka kita itu. Kita senang dengan itu. Tapi saya harus menjelaskan pada Bapak Ibu. Seringkali kata itu sudah terminus technicus. Terminus technicus itu istilah teknis ya, technical term. Itu sudah tidak bisa lagi dipisahin misalnya. Itu sudah otomatis nama Daniel. Nah, sekarang pertanyaan Pak Oki tadi. Boleh nggak Pak itu dijelasin L itu melekat pada Yehezkiel, kepada Daniel? Ya boleh-boleh saja. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, secara leksikal, Daniel itu adalah proper name. Proper name. Nama diri. Oke. Sama juga ketika saya beri nama anak saya. Mesia Religio misalnya. Wah, itu punya makna. Tapi saya harus ingatkan bahwa just itu namamu, itu secara proper name, tetapi juga ada filosofi atau ada pemaknaan di balik itu. Tapi kalau sudah muncul dalam PL Bapak Ibu, kita harus hati-hati juga, Pak Oki. Nah, ini seringkali memang suka suka di blow up sedemikian rupa sehingga terkesan keren. Padahal sebenarnya ya sudahlah, itu kan nama diri aja. Ya, kalau kita mau cari lagi ke situ ya boleh saja. Ya, seringkali kan kita ingin supaya terlihat secara leksikal ya, dirunut ke belakang. Itu ya Pak Oki. Bisa paham ya Pak? Bisa Pak. Thank you. Kalau dia sudah menjadi poli, dia dalam konteks politeisme, itu baru. Iya. Nah, itu kan Alkitab terang benderang, nggak usah dikaburin. Yang sudah jelas tetaplah jelas. Iya. Jangan yang jelas dikaburkan. dikaburkan. Nah, itu prinsip yang salah. Iya. Artinya Bapak Ibu ketika membaca atau menerjemahkan nanti ayat yang sudah jelas, ya sudah tinggalin. Ikuti aja. Udah jalan aja. Kecuali yang memang yang masih butuh penjelasan. Nah, saya di sini sebenarnya ingin juga menekankan ya. Kita belajar bahasa Ibrani dan Yunani itu bukan untuk kita conversation. Boleh kita belajar bahasa Ibrani conversation ya, tetapi itu kita belajar Ivrit namanya. Ivrit itu berarti modern Hebrew. Sekarang ini. Ya, Ivrit. Ya silakan. Itu Ivrit itu pasti modern Hebrew. Modern Hebrew itu lebih gampang dibanding dengan biblical Hebrew atau ancient Hebrew. Lebih gampang. Bapak Ibu nggak usah susah-susah, ada paradigmanya orang ketiga, orang kedua, orang pertama, tunggal dan jamak. Itu dalam kata kerja sebagai verba, sebagai predikat, itu sudah dipukul rata semua. Mau tunggal, mau jamak, kata kerjanya yaitu. Itu Ivrit, modern Hebrew. Yunani juga begitu. Yunani juga kita belajar tidak untuk conversation, tapi untuk kita belajar sebenarnya apa? Pasif. Kita belajar ini membaca dan menerjemahkan. Bukan untuk kita bisa conversation. Enggak. Itu sebabnya saya
selalu memperhadapkan Bapak Ibu dengan ayat Alkitab supaya tidak shock. Gitu. Terus kedua, kalau Bapak Ibu misalnya ingin sukses di dalam belajar bahasa Ibrani, belajarlah tidak hanya untuk dapat nilai. Kesalahan mahasiswa-mahasiswa STT di seluruh Indonesia ini adalah belajar dapat nilai. Tetapi tidak belajar untuk digunakan praktis untuk berlatih, membaca, menerjemahkan, gitu. Apa yang saya bilang salah? Nah, perhatikan baik-baik. Mungkin saya pernah bilang Bapak Ibu bahwa mahasiswa itu seringkali begini. Dia belajar semester 3, semester 4, belajar bahasa Ibrani. 3 bahasa Ibrani 1, 4 Ibrani 2. Setelah semester 5, 6, 7, dia nggak belajar lagi. Dia udah euforia dengan nilai A, nilai B, dan seterusnya. Nah, giliran semester 7, dia mau tulis skripsi, dia tulis eksegesis. Lalu dia pilih dosen yang bisa bahasa Ibrani dan Yunani. Lalu dia datang, dia bilang, Pak, saya pilih Bapak sebagai pembimbing. Oke, gimana Ibranimu? Itulah Pak. Nah, ini kata itulah itu saya sudah paling jengkel itu. Itulah Pak. Saya belajar semester 3, 4, sekarang sudah sibuk, sudah nggak tahu saya Pak. Terus kamu mau tulis eksegesis? Iya Pak, karena Bapak bisa bantu saya. Nenekmu, saya bilang. Tempeleng kau pakai sepatu, saya bilang. Itu sorry ya, saya ngomong bercanda ini. Yeah. Saya kadang-kadang lihat, tahu itu saya bilang. Mau gampangnya aja. Cari pembimbing lain, jangan ke saya. Oh, Bapak jangan begitu. Kamu jangan begitu. Kamu mau belajar lalu kamu yang saya bilang begini. Oke, duduk kamu. Sekarang yang tulis skripsi siapa? Saya atau kamu? Saya Pak. Loh, kamu nyusahin saya? Kamu yang tulis skripsi kok, masa saya yang susah? Ya Bapak kan bisa melayani. Aduh, saya bilang, kau kalau saya tidak bertobat mungkin kau sudah saya gantung. Karena itu kesalahannya adalah hanya belajar dapat nilai. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir misalnya kalau misalnya wah kita ini kelas jauh, nanti yang kelas tatap muka belum tentu Bapak Ibu. Jangan berpikir kelas jauh, kelas tatap muka itu menjadi pembeda. Seringkali kelas jauh lebih maju dibanding kelas tatap muka. Karena tatap muka itu selalu bilangnya gampang, nanti ketemu kita tanya. Effort itu enggak ada. Jadi usaha untuk, apalagi kalau Bapak Ibu kan sudah beda nih. Orang yang sudah punya tanggung jawab, sudah ngerti namanya belajar. Anak muda itu mana tahu sih. Namanya anak yang kemarin baru lulus SMA. Dikasih gadget sedikit udah langsung hilang dia punya konsen kan. Bapak Ibu dikasih gadget, aduh Ibrani saya masih belum, Yunani saya masih belum, bagaimana mau ke dapur aja kayaknya mau rebus nasi masih mikir Yunani. Tahu aja Bapak. Itu contoh aja ya. Jadi kalau saya menyarankan Bapak Ibu boleh buat catatan-catatan ringan. Karena itu saya selalu di Alkitab itu di sini misalnya di mobile ini itu saya kasih split Ibrani Indonesia. Jadi saya belajar baca bahasa Indonesia, kalau sudah jelas nggak usah Bapak Ibu, nggak usah dilirik Ibraninya. Nah kecuali saya udah, ini menarik nih, Ibraninya apa nih? Saya ingin tahu nih kata ini Ibraninya apa. Nah itu baru tuh. Bapak Ibu mesti lihat bahasa Ibraninya kira-kira apa. Misalnya kata Allah berfirman, jelaskan itu sudah. Perlu nggak Allah berfirman kita selidiki lagi? Ya sudah, Allah berfirman ya, Allah berfirman kan udah jelas. Oh, Pak Edward mau nanya, kalau untuk belajar Ibrani kitab PL ini, apakah perlu kita menghafal kata-kata yang sering muncul di Alkitab di Perjanjian Lama? Okay. Karena kan banyak kata. Nah, tapi apakah perlu kita menghafal kata-kata yang sering muncul gitu, Pak? Oke. Ada dua kepentingan. Kalau mau mastering, kalau mau menguasai, automatically ya. Tapi kalau kita misalnya kita memanfaatkan alat bantu yang lain, ada banyak.
yang kita mesti lihat sini adalah prinsip kita mengerti. Kalimat itu bagaimana kita terjemahkan, kata itu hubungan dengan kata yang lain, sintaksnya seperti apa. Lalu saya tidak akan kecewa dengan arti itu. Saya kasih contoh begini. Sekaligus deh, kepalan tanggung kan. Nah, saya kasih contoh begini. Nah, ini oke. Sudah kelihatan? Ya, ya kelihatan Pak. Nah, Merah, biru. ya, itu. Nah, ini merah, biru, kuning, hijau nggak ada ya. Nah, lihat. Ini arti kata ini. Wayabo itu dari kata bo, artinya datang, to come. Tapi ini nanti arti dalam bentuk wayiktol ini beda. Tapi ini arti dasar ya. Jadi ini kata bo, makanya tadi ini sebenarnya saya create sebagai apa namanya, respon saya, input dari Bapak Ibu yang lalu bahwa kata vocabulary-nya mana masih kurang. Nah, saya buat begini nih. Nah, itu input dari Bapak Ibu yang input saya langsung buat begini. Jadi kata ini wayabo ini dari kata bo. Bo ini kata kerja, datang. Oke, kemudian di sini ada kata mehatofet. Perhatikan hatofet. Ha, ini berarti ini adalah definite article. Tapi ini adalah tempat. Ya, ini tofet itu tempat ya. Jadi ini dari tofet. Lalu di sini ini kata asher, ini relatif pronoun, kata ganti atau kata penghubung ya. Nah, ini yang diterjemahkan yang ya. Lalu di sini ada selaho ya, selaho. Nah, itu dari kata salah. Kata selaho ini dari kata salah berarti mengutus, to send. Oke. Nah, kalau yang lain itu misalnya saya mau menjelaskan yang mana? Oh, ada O di sini. Nah, itu kesempatan kita untuk mengelaborasi atau menguraikan itu menjadi detail. Oh, ini adalah kata kerja dengan pronomina persona dengan akhiran ganti orang. Ya. Nah, ini Adonai, ini Sam, ini lehinava, lehinabe, ya. Lehinave. Nah, ini dari kata nava. Nava itu berarti to prophesy, ya, itu berarti bernubuat, ya, menubuatkan. Nah, ini kata ini. Nah, semua ini yang tadi saya bilang, seperti Ibu Sali bilang, boleh nggak Pak kita menghafal kata-kata yang familiar. Kata-kata yang familiar paling Allah, Adonai ya, Elohim, Adonai, El kan begitu. Nathan ya kan, Immanuel, apalagi itu. Tov, apalagi. Banyak tuh ya. Samar, Masal, ya kan, Syakar. Atribut Allah yang lain juga, ya, Pak. Itu. Oke, misalnya Sadik, misalnya ya. Nah, itu kan kata sifat itu. Iya. Iya. Berarti kalau kita hanya menghafal kata just kata, tidak mengerti sintaksnya, hubungan dengan sintaks, sama aja kita hanya hafal leksikal. Artinya ketika kita belajar bahasa apapun, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aram, kalau kita belajar bahasa yang tidak kita gunakan sebagai conversation, maka kita harus mencermati 3 hal. 1, kita harus secara leksikal dapat memberikan atau dapat mengerti apa arti kata itu leksikal. 2, secara leksikal kita sudah oke, maka naik 1 tahap lagi, sintaks. Sintaks itu hubungan kata dengan kata. Oke. 3, setelah sintaks kita harus mengerti gramatikal. Jadi 3 ini kalau Bapak Ibu sudah kuasai, wah gampang. Arti katanya kita tahu, tapi arti kata hanya 1 kata saja, leksikal tok. Nggak ada artinya. Saya kasih contoh begini. Nasi Padang. Kalau hanya nasi doang, ya nasi. Tapi ketika ditambah dengan Padang, ada yang sudah bilang, wah lapar saya Pak. Kalau sudah kasih nasi Padang, waduh ada rendangnya Pak. Kalau sudah kasih nasi Padang, waduh ada kikilnya Pak. Kalau sudah kasih nasi Padang, waduh rumah makan sederhana Pak. Jadi kata nasi Padang itu sudah punya makna luas nggak? Iya.
Tapi kalau nasi dipretelin, padang dipretelin, sudah nasi is nasi, padang ya nama tempat. Tapi ketika nasi padang berpadu menjadi satu frase, nah itu sudah punya arti kan? Itu sama juga dengan namanya leksikal. Naik satu fase lagi namanya sintaks. Kemudian menjadi lebih luas lagi gramatika, tata bahasa. Jadi kalau kita hanya menaruh saja, kita menguasai kosakata, bagus. Harus dibarengi dengan sintaks. Lalu harus barengi dengan gramatika. Itu baru oke. Ayat ini, udah tinggal lihat itu aja. Gampang kok itu. Wayabo Yirmayahu Mehatofet Asher Salahto. Ini misalnya, dan Yeremia telah datang dari Tofet, ya, dari mana ia diutus Tuhan, dari mana Tuhan mengutusnya untuk bernubuat. Nah, itu kan gampang, saya sudah bisa menerjemahkan. Saya ulang ya. Dan atau lalu Yeremia atau dan Yeremia ini Yirmayahu tadi ini. Ini Pak Oki tadi. Yirmayahu ini Yeremia nih. Di sini sebenarnya ada Adonai di sini bunyinya ya. Tapi saya tidak mau terjebak di situ. Saya hanya bilang saja, oh ini nama diri saja, persona, proper name Yeremia. Soal dia ada arti kata di belakang apa, next slide. Itu perkara ke-10. Dan Yeremia telah datang dari, ini dari. Nih. Kalau saya kasih begini. Ini telah datang. Ia telah datang, Yeremia. Lalu ini dari preposisi min. Lalu ini artikel, lalu Tofet ini place ya, tempat. Lalu Asher ini kata ganti penghubung atau kata penghubung yang. Lalu Selaho ini adalah ia telah diutus. Ia telah mengutus. Ia telah mengutus. Ini aktif. Lalu ada O di belakang, mengutusnya. Nah, Ibu Sali sudah begini-begini. Makin ribet lagi. Ya. Lalu Adonai. Kan gampang. Jadi saya tinggal menjelaskan. Oh, ini hubungan ini adalah subjek, ini adalah predikat. Oh, ini adalah keterangan tempat. Oh, ini adalah kata penghubung. Oh, ini adalah kata kerja berikutnya. Udah. Jadi saya mengerti leksikalnya. Ini adalah leksikal. Ini adalah sintaks dengan ini. Ini adalah hubungan subjek predikat. Lalu, oh ini adalah keterangan plus keterangan. Objeknya nggak ada di sini. Nah, saya bisa jelasin. Yeremia itu datang dari Tofet. Ya, tempat di mana Tuhan mengutusnya. Nah, ini selahto. Di sini adalah subjek, di sini lagi ada subjek, ada hubungan ini. Subjek predikat, subjeknya adalah Tuhan, predikatnya adalah ini, mengutus. Lalu yang menjadi objek diutus itu adalah Yeremia. Jadi kita sudah bisa merangkai itu. Dari mana Yeremia datang, ya, kesanalah sebenarnya Tuhan mengutusnya. Ya, Tuhan mengutus Yeremia itu ke sana. Ini ada kata sam itu there, di sana. Jadi kemana ke sana itu? Sana ini menunjuk kemana? Yehuda? No, ini Tofet. Kenapa dia ada di Tofet? Bernubuat. Nah, gampang. Jadi pertanyaan Bu Sari lagi tadi. Kalau diperhadapkan ke saya tidak akan menampik yang namanya leksikal. Good. Tapi ingat, leksikal kita juga harus dibarengi dengan sintaks. Dan tidak berhenti di situ. Harus kita menguasai prinsip namanya prinsip tata bahasa. Kalau prinsip tata bahasa berarti the whole sentence. Keseluruhan kalimat itu harus kita mengerti. Mana subjek, mana predikat, mana objek. Mana hubungan antara kata sifat dan kata benda. Nah,
Kalau saya nggak ngerti semua gimana Pak? Gampang, tinggal ambil kamus. Selesai. Urusan selesai kan? Tinggal ambil kamus. Oh. Tinggal berstudi. Kata ini apa? Oh, kata ini. Oh, ini perfect. Oh ya, saya ngerti perfect. Perfect itu berarti sudah komplit kata kerja sebuah tindakan. Oh, ini imperfect. Oh, ini belum dilakukan. Maka terjemahannya seperti apa? Seperti itu kira-kira. Jadi, boleh nggak kita menggunakan kamus dalam studi? Itu wajib. Boleh nggak kita menghafal? Silakan. Menghafal kata. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menghafal, saya mau menghafal 1000 kata, silakan, nggak ada larang. Tapi Bapak Ibu jangan sampai lupa, juga harus menguasai sintaks. Karena percuma tidak menguasai sintaks, Bapak Ibu nggak bisa buat terjemahan apa-apa. Nggak bisa. Karena sintaks itu kan leksikal itu, ini semua leksikal Bapak Ibu. Leksikal, setebal ini leksikal semua. Leksikal itu berarti hanya kata doang. Kamus. Sama seperti kamus bahasa Indonesia, kamus doang. Ya. Jadi tidak ada makna yang lain, sini hanya makna umum saja. Just linguistik. Ya hanya linguistik saja. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam sintaks, masuk gramatika, nah situ Bapak Ibu baru topi. Kalau orang Belanda bilang topi. Top. Jadi ketika diperhadapkan begini, oh ya ini, oh ya sana. Jadi saya ini Bapak Ibu kalau baca begini, saya kasih lihat ya. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya ketika baca begini, ini tanda-tanda di atas ini penting untuk saya. Ini. Lalu tanda di bawah itu penting. Jadi saya penggalnya begini Bapak Ibu. Sudah. Saya dapat kata ini, saya potong di sini. Stop. Lalu saya enter ke bawah. Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah tanda koma. Lalu ini adalah tanda titik. Jadi kalimat ayat 14 ini sebenarnya governed by, itu dikuasai oleh dua tanda baca ini. Koma, titik. Ngerti? Berarti di atas itu klausa pertama, klausa kedua. Titik. Dan di klausa pertama itu Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, di sini ada tanda ini. Berarti saya bisa potong di sini. Loh, gimana Pak? Nah, perhatikan baik-baik, saya jelasin ini ya. Coba, saya akan terangkan begini. Dan Yeremia telah datang dari Tofet. Sudah? Itu kan satu arti komplit kan? Kenapa rupanya? Ini ada tanda ini, tanda katon ini. Nah. 3 titik gitu. 2 titik di atas ini. Dan Yeremia telah datang dari Tofet. Baru diterangkan lagi. Asher selaho Adonai sam lehinavah. Baru saya terangkan di sini. Yang Tuhan telah mengutusnya ke sana untuk bernubuat. Nah, satu anak kalimat lagi. Jadi ketika saya lihat begini, saya cuma lihat tanda baca. Oke, sampai di situ, sak, selesai. Tapi itu perlu kita juga berlatih. Jadi kita enggak bingung menerjemahkan. Ini ke sana, ini konteksnya kemana ya? Kan Bapak Ibu dalam belajar hermeneutik kan begitu. Oh, di sini ada kata ke sana, di sana. Ini ke sana menunjuk kemana? Kan gitu ya. Wah, senang sekali ya. Ke sana ini menunjuk kemana ya? Yehuda kah? Kemana? Di sini ternyata ada Tofet. Oh, ke sana nih. Nah, ini contoh. Saya mau menjawab pertanyaan Bu Sali tadi. Memang dalam bahasa Yunani, lasim itu. Dalam bahasa Yunani. Sepertiga dari kata itu sudah mengulang beberapa kali. Itu lasim ya dalam bahasa Ibrani. Tapi dalam bahasa Yunani, sorry. Tapi dalam bahasa Ibrani, unpredictable, nggak bisa begitu. Jadi nggak bisa diprediksi ya. Karena itu saya dalam bahasa Ibrani itu saya selalu kasih ayat begini, kemudian saya saya kasih dielaborasi begini. Oh, ini kata wayabo, ini kata bo. Ini sudah jadi satu kosakata. Jadi biasanya saya kasih ayat,
kemudian saya pecahin ke bawah lagi satu kata. Ayat ini, jadi saya tidak akan membuat satu kosakata dari bermacam-macam kata ya, misalnya ini. Tapi dari ayat ini saya buat, oh Yirmiyahu ini Yeremia. Yeremia berarti kalau jenis katanya ini adalah PRNM. Proper name. Kalau boh ini adalah kata kerja, ini adalah verb. Nah, di sini ada me ini sudah pasti saya akan tulis begini, me, ini from, ini min. Nah, min ini berarti ini preposition. Ya. Lalu ha ini kalau kita pretelin lagi begini, ya, ini berarti definite article. Ya. Lalu ini tofet, ini noun. Tofet ini berarti dia kita kasih begini, ini adalah NM atau NF. Kalau nama tempat. Nah, masih ingat nggak nama tempat? Feminin. Feminin. Ini NF. Semua nama tempat feminin, Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, ini tofet, ini noun feminin. Oh, dari mana Pak bisa feminin? Nah, ada satu yang menarik sebenarnya. Feminin itu selalu juga ditandai dengan at di belakang ini. Tapi enggak usah ke situlah misalnya. Pokoknya nama tempat itu feminin, berarti ini adalah n feminin, noun feminin. Lalu ini apa? Oh, ini yang, tapi ini adalah relatif, kata penghubung. Ya. Lalu ini selah, ini verb. Karena sini dari kata salah. Nah, dari situ sebenarnya kita saya mendevelop misalnya kosakata. Bisa saja ketika saya kasih lagi ayat berikut kata-kata ini muncul, tetapi itu sudah terekam di sini. Itu bisa saja kata ini misalnya kata salah ini muncul juga di bawah. Bisa terekam. Gitu ya. Nah, misalnya kata bet ini, bet Adonai. Ini Adonai, enggak perlu ini Adonai Tuhan. Di sini muncul lagi Adonai, berarti saya sudah terekam. Jadi dengan belajar begini, saya punya metode saya ya. Saya kasih ayat, saya pretelin satu kata, saya copot-copotin gitu ya, jadi custom begitu. Oh ini satu kata. Nah Bapak Ibu sudah bisa menghafal itu sebagai kosakata yang Bapak Ibu hafal itu hanya kulit-kulitnya doang. Tapi Bapak Ibu tetap mesti kombinasi ya. Saya tidak mau Bapak Ibu ya, senang kalau begitu Ibrani nggak hafal kata. Saya tanya lagi, ini kata apa nih? Diam semua. Kan Bapak suruh nggak usah hafal kata ya. Cilaka juga. Nggak juga begitu. Literal banget. Literal banget itu. Iya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya banyak alat bantu yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Banyak. Ya, kamus, kata bahasa. Bible Hub bisa digunakan, apapun itu bisa. Bapak Ibu bisa juga gunakan. Yang penting tahu prinsipnya. Itu aja. Tapi kalau semua mengandalkan Bible Hub tidak tahu prinsipnya juga, ya sama aja. Bible Hub itu juga kan sebenarnya hanya di kulit-kulit doang. Ya, tidak mendapatkan dagingnya seperti apa. Iya. Prinsip saya cuma begini. Kalau Bible Hub kan saya bisa baca, tapi dengan kuliah malam seperti ini Yunani Ibrani, ya kenapa begini? Kenapa ada tanda ini? Ya. Bacanya kenapa begitu? Ya. Kan? Ya, kalau saya justru sebenarnya silakan Bapak Ibu menggunakan itu, tetapi harus ingat tahu prinsipnya. Kita bisa selesai, jangan berhenti belajar. Ya, jangan putus asa. Oke. Pak. Ya. God bless you all. Silakan ditutup. Mbak Anora, silakan tunjuk siapa yang mau tutup kita dalam doa. Boleh Bu Evi bantu doa penutup. Baik, mari semua kita satu dalam doa.